Persoalan program makan bergizi gratis seolah tidak ada habisnya. Usai pelaksanaan yang tidak merata sampai masalah keracunan. Muncul lagi nih permasalahan telatnya pembayaran yang membuat sejumlah mitra mundur. Kenapa mundur ya? Ada apa sih nih? Bukannya didanai oleh pemerintah ya? Tapi ada yang bilang tidak dibayar. Garis bawahin ya, tidak dibayar. Duh, kok jadi rumit ya? Belum kelar yang lain, udah timbul yang baru. Nah loh, curiga nggak ya? Jadi ladang tikus berdasi nggak sih ini? Belum lagi berita yang beredar di media X kalau syarat jadi vendor MBG modalnya itu gede banget. Modalnya itu sampai 3 miliar loh kawan inilah. Itu sih buat kaum mending ya mending beli rumah ya. Modal 3 miliar mungkin kecil ya, tapi untuk kalangan atas. Lah kalau untuk kalangan yang katanya memperdayakan usaha kecil, dana dari mana tuh sebanyak itu? Makanya jangan heran ya, di sejumlah daerah program ini banyak yang diundur. Dan ada yang batal loh kawan inilah, yang alasannya ya pasti macam-macam. Pantas aja sih, di daerah yang tidak jauh dari Jakarta, ini juga masih belum ada program MBG. Bisa jadi ya, karena belum ada vendor yang sanggup dengan modal yang besar ini. Walaupun rencananya dianggarkan ya awal Februari ini loh, tapi mana nih? Masih mau dibahas kan? Terus realisasinya kapan? Ya, cuman takut ketutup aja sih isu mitra MBG ini, kayak isu yang lain-lain itu deh. Banyak mitra program makan bergizi gratis yang mundur, alasannya karena tidak dibayar oleh Badan Gizi Nasional. Aduh, tolong dong ya, ayo dong kita fokus kalau memang tujuannya untuk cegah stunting. Harus presidennya lagi nih yang bikin gebrakan. Atau memang ini skemanya ya? Bahkan sampai ada desakan nih supaya Kepala Badan Gizi Nasional dicopot loh dari jabatannya. Aduh, takut gak sih? Presiden Prabowo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SD dan TK serta dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin 3 Februari kemarin. Ini pertama kalinya loh Prabowo meninjau langsung pelaksanaan MBG yang selama ini banyak banget terjadi kekacauan di berbagai daerah. Bahkan Presiden juga mau evaluasi kepala BGN. Karena banyak sekali nih laporan mitra program makan bergizi gratis yang mundur karena nggak dibayar oleh Badan Gizi Nasional. Duh. Kalau nggak dibayar, uang yang sudah dianggarkan larinya kemana, Pak? Gak mungkin kan lari-lari di lembaga yang Bapak pimpin? Ups. Tapi Kepala BGN Dadan Hindayana ini udah bilang kok kalau BGN sudah melakukan pembayaran atau reimburse. Dan kasih pernyataan ya kalau mitra yang mundur itu alasannya karena nggak lolos verifikasi. Bukan karena nggak dibayar. Garis bawain lagi ya, nggak dibayar. Contoh nyata nih kawan inilah di Sumsel. Program makan bergizi gratis diundur karena ya salah satu faktornya belum siapnya dapur umum yang suplai MBG. Dan di Papua juga begitu, ada aja alasannya sehingga harus diambil alih oleh TNI. Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia atau PPJI sebagai mitra makan bergizi gratis di Sumsel ini mengungkapkan, alasan dari diundurnya program andalan Presiden Prabowo Subianto ini salah satunya adalah belum optimalnya kesiapan dapur umum di berbagai daerah. Belum siap ya. Dan penyebabnya pencairan dana MBG melalui sistem reimburse juga belum berjalan lancar. Lagi-lagi pencairan dana belum berjalan lancar. Ya, semoga evaluasinya melahirkan hasil konkret ya. Kalau menurut kawan inilah yang pas dijadikan evaluasi MBG selama lebih dari sebulan ini apa? Tulis ya di kolom komentar. Nah, kisru pembayaran mitra MBG, Ketua DPR ini kasih kesempatan untuk pemerintah untuk mengevaluasi secara maksimal program yang sudah berjalan lebih dari 3 pekan ini. Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan program MBG harus secara rutin dievaluasi terhadap output dan juga outcome-nya. Justru Huda ini khawatir kesemrautan akan terulang di pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.
Bahkan dia juga mendorong jika memang Kepala BGN Dadan Hindayana pantas diganti, sebaiknya dilakukan sebelum bulan puasa. Padahal UMKM yang mau jadi vendor program MBG, infonya loh ya, dapat bantuan modal loh. Kalau mitra nggak ada modal, bilang tuh ke Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Nanti katanya sih dikasih modal. Tapi beda lagi nih kawan inilah. Katanya Kepala BGN bilang masalah modal bukan ranahnya. Jadi gimana nih? Belum beres soal mitra MBG yang modalnya dilempar sana-sini, sibuk kasih pernyataan sana-sini juga. Ini udah ada lagi nih, ide yang aneh-aneh nih kawan inilah. Serangga ini mau dijadiin menu utama MBG. Serius gak sih Pak untuk yang katanya cegah stunting ini? Lagi-lagi ya kawan inilah, nampaknya ada celah yang terlihat jelas oleh publik. Sebetulnya udah terkonsep belum sih program ini? Dan udah terkoordinasi dengan baik belum sih? Kalau seperti ini, apakah iya target Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai di akhir tahun? Yang targetnya jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 ini sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian 6 juta orang ini pada periode April hingga Agustus 2025. Sementara 15 hingga 17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Jadi hingga akhir 2025 Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang. Tapi Presiden juga perintahkan nih anggaran MBG di daerah dipakai untuk perbaikan sekolah. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian ini menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Karena pelaksanaan program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Terus ini gimana ya dengan target tahun 2025 kalau makan bergizi gratis ini dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang? Bukannya malah jadi menghambat target nih? Atau memang berbarengan kali ya? Tapi kalau berbarengan antara MBG dan perbaikan infrastruktur sekolah berarti anggarannya makin gede dong. Oke gas deh. Sorry ya. Kawan inilah, jangan lupa kita kawal ya sama-sama program MBG ini kalau tujuannya itu untuk cegah stunting dan pemenuhan gizi untuk anak-anak. Siapa sih yang gak setuju dengan tujuan yang satu ini? Saya Dila Hantika, pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.